Belakangan ini aku pakai AI untuk buat konten seperti skrip YouTube, buletin email, postingan medsos, outline video, dan lainnya. Setahun ini ChatGPT jadi andalan aku yang cuma $20 sebulan. Tapi bulan lalu aku nemu alat yang bisa hal yang tidak bisa dilakukan ChatGPT. Pas pindah, konten aku lebih bagus, riset lebih cepat, dan aku tidak lagi buang waktu menjelaskan ulang ide ke AI yang lupa segalanya saat ditutup. Ini alatnya. Namanya Poppy AI. Begini cara pakainya, dan kenapa aku pikir ini adalah AI terbaik untuk bikin konten saat ini. Jujur aja, aku nggak bilang ChatGPT itu jelek. Aku masih sesekali pakainya, tapi khusus buat bikin konten. Buat siapapun yang nulis skrip, ngerancang video, bikin postingan blog, buat buletin, jujur, ChatGPT punya cacat desain mendasar yang nggak pernah dibahas orang. Dan sekali kalian sadar, kalian nggak bakal bisa ngabaikan itu lagi. Makanya konten AI kalian terdengar biasa, dan kalian lebih banyak buang waktu bikin prompt daripada berkarya. Sejujurnya, itu sebabnya orang cuma pakai AI buat mainan, bukan buat sistem konten bisnis beneran. Sekarang, aku bakal tunjukin masalah itu, lalu jelasin kenapa Poppy AI bisa jadi solusinya. Aku juga bakal tunjukin cara aku pakai Poppy AI, harganya, dan buat siapa tool ini sebenarnya. Karena ini bukan buat semua orang. Mau kamu pakai atau enggak, video ini bakal ubah cara pikirmu tentang AI dan content creation selamanya. Oke, jadi ini masalahnya ChatGPT. Buka tab sekarang, mulai chat baru, dan minta dia tulis skrip YouTube tentang topik apapun. Hasilnya apa? Hasilnya cuma konten AI biasa yang dangkal cuma di permukaan, tanpa tahu merek atau gaya bicara kita. Lalu, ChatGPT tak paham konteks postingan kalian di media sosial, dan dia nggak tahu riset spesifik kalian yang dikumpulin berjam-jam. Jujur, dia cuma bikin sesuatu yang masuk akal, tapi rasanya kurang autentik. Terus kalian ngapain? Tempel konteksnya. Tulis perintah 3 paragraf tentang audiens, gaya, nada, poin penting, dan semua riset yang dilakukan. Dan ya, itu memang lebih bagus. Tapi cuma buat satu percakapan itu aja. Pas tutup tab dan besoknya buka lagi, kalian balik ke nol. Harus jelasin ulang semuanya, tempel lagi catatan, dan selalu mulai dari awal terus-menerus. Itulah masalahnya di sini. ChatGPT itu alat percakapan, bukan benar-benar ruang kerja. Iya, ada fitur proyek, tapi seringnya kurang pemahaman mendalam langsung. Dan dia proses perintah satu persatu. Kalian kirim pesan, dia bales, gulir ke bawah, kirim lagi, dia bales lagi. Dia nggak paham perpustakaan konten kalian yang luas, dan nggak bisa lihat 10 video hasil riset kalian. Kalau dimasukin, itu akan menguras konteks dan kuota pemakaian. Ia juga tak bisa langsung hubungkan catatan rapat Selasa atau PDF yang kamu unduh hari Kamis. Kamu bisa coba mengakalinya dengan instruksi khusus yang mungkin membantu. Tapi kamu harus tempel konteks di awal setiap obrolan. Melakukan ini berulang kali hanya membuang waktu. Aku tahu ada yang simpan template perintah, tapi jujur, kamu hanya melawan desain ChatGPT. Membangun solusi di atas solusi, tapi saat menutup tab browser dan mulai obrolan baru, semuanya hilang lagi. Makanya, coba alat konten lain ini. Ada Jasper, $59 sebulan, atau Copy.ai seharga $24 sebulan. Ini punya arsitektur sama di baliknya. Saat menggunakan satu perintah dan mendapat satu respons, jadi kamu tetap menyuapi mesin saat butuh sesuatu. Jadi, setelah mencoba alat ini, aku mulai bertanya-tanya, bukan soal AI mana yang lebih jago menulis, tapi AI mana yang benar-benar paham ekosistem konten dan proses aku. Pertanyaan ini mengubah segalanya, karena ini kebutuhan utama pembuat konten dari AI. Begini, saat menguraikan tugas pembuat konten, itu bukan cuma menulis, ada 3 hal. Pertama, ada riset. Sumbernya banyak, dari video pesaing, artikel, data, hingga catatan percakapan. Berantakan, dan biasanya kamu buka banyak tab. Hal kedua yang dibutuhkan dari AI adalah pengorganisasian. Kamu perlu merapikannya dan menemukan strukturnya. Misalnya, jika ingin cepat menemukan pancingan, alur narasi video, naskah yang ditulis, atau cara mengurutkan poin pembicaraan ini. Saking berantakannya dan banyaknya tab berbeda, sulit menemukan jawaban dengan cepat. Jadi,
Ini langkah yang sering dilewati atau kurang diperhatiin, dan bagian inilah yang membedakan konten berkualitas dari AI generik. Langkah ketiga adalah produksi. Di sini kamu menulis naskah, buletin email, thread X, atau konten media sosial apapun yang dikerjakan. Dan disinilah kebanyakan alat AI memulai. Tapi ini langkah terakhir, bukan yang pertama. Kalau sudah lewat dua langkah sebelumnya, tulisan sebagus apapun tak akan membantu, dan konten kamu tak akan terdengar orisinal. Jujur aja, ChatGPT bagus buat langkah ketiga, tapi ia melewatkan langkah 1 dan 2. Jadi hasilnya selalu terasa terputus dari riset kamu yang sebenarnya. Hasilnya tulisan yang teknisnya lumayan, tapi siapapun bisa menulisnya. Ini sangat generik dan dangkal. Di sini, Poppy AI masuk dengan fitur yang jarang ada di kebanyakan alat AI lainnya. Jadi, alat ini namanya Poppy.ai. Dan cara kerjanya beda, karena ini bukan chatbot biasa. Ini ruang kerja visual dengan AI bawaan. Maksudnya begini, saat buka Poppy, kamu bukan sekedar ngeliat chat. Kamu melihat kanvas seperti papan tulis besar. Kamu bisa seret video YouTube, PDF, Instagram, LinkedIn, memo suara, atau apapun ke sana. Dan semuanya ada bersama dalam satu ruang visual. Yang aku suka lakukan adalah mengelompokkan setiap inputnya. Contohnya, aku punya referensi video viral berkinerja tinggi agar AI menganalisis dan mempelajarinya. Atau aku punya banyak konten agar AI menganalisis nada bicara demi memahami DNA suara aku. Aku juga punya riset kompetitor, video kompetitor yang ingin aku analisis dan ingin kita buat lebih baik. AI bisa menganalisisnya. Menambahkan semua tautan ini ke Poppy sangatlah mudah. Kamu cukup salin tempel tautannya untuk transkripsi otomatis. Ini jauh lebih hemat waktu dibanding menggunakan ChatGPT saja. Lalu kamu tinggal langsung tautkan semua grup ini ke obrolan AI Poppy. Sekarang AI bisa melihat input kamu. Konteksnya lebih luas dan ia bisa menulis bukan sekedar konten umum, tapi dari data spesifik kamu. Oke, jadi ada beberapa hal yang kusuka dari Poppy yang bikin aku tetap berlangganan. Dan pertama, dia ada beragam model AI. Jadi kalau cuma bayar satu LLM, kamu cuma bisa pakai chatbot itu. Tapi dengan Poppy, kamu punya akses ke LLM apapun. Aku terutama pakai Claude dan ChatGPT. Aku pakai Claude untuk tulisan panjang karena terasa lebih oke. ChatGPT juga oke untuk brainstorming yang lebih cepat dan singkat. Daripada bayar masing-masing untuk ChatGPT seharga $20 sebulan atau Cloud Pro, kini aku bisa akses semua model itu dan lainnya hanya dengan satu langganan AI Poppy. Aku suka kemampuannya menganalisis video dengan mudah. Cukup masukkan tautan YouTube ke kanvas, Poppy akan mentranskrip, menarik poin penting, struktur pancingan, hingga alasan video itu viral. Aku pakai ini untuk riset ceruk aku tanpa harus menonton manual selama 20 menit. Dalam 30 detik, analisis lengkap sudah siap. Seperti yang aku sebutkan, kemampuan AI Poppy memahami karakter suara merek aku membuat alat ini benar-benar luar biasa untuk pembuatan konten. Unggah aja konten lama kamu dan Poppy pelajari gaya tulis dan bicara. Saat membuat draft atau skrip di obrolan AI Poppy, hasilnya tidak terdengar kaku, beda dari kreator lain. Selain itu, ada pengorganisasian visual. Otak kita tidak berpikir linier, melainkan lewat koneksi dan kelompok. Itu hanyalah kekacauan kreatif. Dan Poppy menandingi kejeniusan itu. Karena format papan tulis yang besar, kamu akhirnya bisa melihat hubungan antar ide yang akan kamu lewatkan dalam obrolan tunggal ChatGPT yang linear. Kini kamu bisa menggeser berbagai hal, menghubungkan, dan menatanya hingga pas. Aku pernah memindahkan 2 klip riset berdampingan di kanvas. Lalu tiba-tiba muncul perspektif ide video baru yang tak akan didapat cuma dari menelusuri utas ChatGPT. Dan Poppy sangat hebat sehingga banyak kreator konten seperti Vanessa Lau atau bahkan Jason Cooperson telah menggunakannya, menjadi viral dan menghasilkan ratusan ribu dolar. Misalnya Vanessa Lau yang hampir memiliki 1 juta pelanggan sebenarnya menggunakan Poppy untuk mengubah materi kursusnya menjadi kalender konten. Bahkan Jack Neal dengan 3 juta pelanggan pakai Poppy AI buat riset tamu podcastnya. Mereka kreator serius yang pilih Poppy AI dibanding ChatGPT atau Claude untuk proses alur kerja, naskah, dan pembuatan konten. Jadi aku sangat merekomendasikannya. Sekarang, aku akan jujur tentang sisi kurang Poppy AI. Aku takkan bilang
bilang ini alat sempurna karena meski hebat, ada beberapa hal yang aku harap bisa ditingkatkan juga. Nah, hal pertama adalah harganya. Harganya sekitar atau di bawah $400 setahun dan tak ada paket bulanan di tingkat dasar. Jadi kamu harus ambil harga tahunan. Ini sepadan, meski mungkin terasa mahal bagi sebagian orang. Tapi ingatlah, jika kamu membayar alat AI dan LLM terpisah tiap bulan, totalnya setahun bisa sama dengan biaya ini. Dan Poppy AI memberi kamu akses ke berbagai alat AI dan LLM yang berbeda hanya dalam satu langganan. Jika jarang posting ke media sosial, kamu mungkin tak butuh alat ini. Tapi bagi pemilik bisnis yang ingin aktif berkonten tahun ini, aku sangat merekomendasikan Poppy AI. Selain itu, Poppy berjalan dengan sistem kredit, di mana kamu mendapatkan sejumlah kredit setiap bulan dan setiap tindakan di platform serta di obrolan Poppy AI menghabiskan kredit tersebut. Jika kamu pengguna berat, seperti mengunggah puluhan video dan banyak query AI tiap hari, kredit bisa habis sebelum akhir bulan. Namun bagi aku yang menulis 30 hingga 50 naskah sebulan, paket kreator aku belum pernah mencapai batasnya. Saran aku, mulai dari paket termurah dan lihat hasilnya, lalu tingkatkan jika perlu. Poppy AI juga tak punya uji coba gratis. Mereka menawarkan jaminan uang kembali 7 hari, meski mungkin mengecewakan, sejujurnya proses pengembalian dananya mudah jika tidak cocok. Faktanya, banyak AI lain punya trial gratis, jadi ini kekurangan dibanding alat seperti Descript yang memberikan 60 menit gratis di awal. Poppy AI tidak mengganti segalanya. Aku pakai Claude Opus 4.6 buat edit naskah akhir dan Perplexity untuk cek fakta sumber asli. Aku juga pakai Grimlink buat potong otomatis video dan Opus Clip untuk ubah video panjang ke pendek. Jadi Poppy untuk berpikir dan perencanaan. Alat-alat lainnya menangani eksekusi visual yang sebenarnya. Semua tautan alat ini ada di bawah. Dari awal sampai akhir, proses aku hanya butuh sepertiga waktu biasanya sejak pakai Poppy AI. Dan hasilnya jujur lebih baik karena ini dibuat berdasarkan riset nyata, bukan sekedar tebakan AI. Jadi, kalau mau coba Poppy AI, cek tautan di deskripsi. Gunain kode Charlie untuk diskon $25, dan jika kamu pakai tautan kami dapat sedikit komisi tanpa biaya tambahan bagi kamu. Ini bantu kami terus buat video gratis seperti ini, jadi terima kasih banyak sebelumnya. Jika video ini berguna, tekan suka buat ulasan asli lainnya, subscribe, nyalakan notifikasi.